Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya meminta penjelasan mengenai Bapak tadi sampaikan mengenai wakaf untuk yang sudah almarhum. Apakah itu hanya untuk kepada orang tua atau bisa kepada salah satu famili yang sudah almarhum juga? Yang kedua, untuk mengatasnamakan itu apakah cukup hanya dengan niat atau harus kita sampaikan ini atas nama almarhum atau almarhumah begitu? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah mengenai apakah mimpi itu bisa datang yang saya mengenai mimpi, apakah ada selalu datang dari Allah atau dari malaikat ataupun datang dari setan? Untuk membedakan itu bagaimana? Karena saya punya kenalan, dia selalu mengartikan masalah mimpinya dan seolah-olah seperti yakin bahwa mimpinya itu benar. Karena memang kenyataannya sering jadi kenyataan mimpinya dia begitu loh. Jadi saya mau penjelasan itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wakaf bisa diberikan untuk orang tua yang sudah meninggal atau siapa saja, termasuk kerabat gitu. Jadi kerabat atau siapa saja yang sudah wafat kita bisa mewakafkan. Caranya gimana? Apa dilafalkan atau enggak? Paling sedikit niat. Jadi misalnya Bapak mau wakafkan Quran, misalnya yang enteng aja, yang sederhana. Bapak beli Quran, kemudian Bapak bawa ke masjid, Bapak taruh di masjid. Waktu meletakkannya Bapak niatkan, saya mewakafkan Quran ini atas nama almarhum Fulan bin Fulan. Gitu ya, nggak usah bengok-bengok, nggak usah beberekan. Nggak usah teriak-teriak, ya dalam hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak taruh itu di situ, kalau di Mekah misalnya taruh aja di tempat di wadahnya gitu, taruh. Bapak begitu naruh sudah niat karena Allah atas nama Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan bisa orang tua atau siapa saja yang terdekat dengan kita yang kita cintai. Bahkan misal boleh, misalnya kita punya utang kepada orang 10.000 rupiah, 10.000 di sini nggak laku 10.000 ya, $10 misalnya, kita punya utang $10 sama orang gitu. Terus kita kan mesti bayar utang mesti dibayar. Waktu kita mau bayar utangnya nggak ada, pindah, nggak tahu kemana perginya orang itu. Nah gimana kan gitu? Utang tetap mesti dibayar, karena kalau nggak dibayar akan menjadi masalah di akhirat. Kita bayar. Caranya apa? Kita bersedekah dengan maksud wakaf sebesar $10 atas nama orang itu. Gitu. Dia masih hidup, bisa juga udah meninggal. Taruh aja nih, gitu. Jadi bisa Pak, gitu, ya wakaf. Nah itu cara bayar utang, karena nggak mungkin kalau udah dicari nggak ketemu, ditanya, ditelepon kemana nggak ketemu, nggak, dia sudah bayar aja. Gitu. Terus yang kedua tentang mimpi. Ada kitab namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Saya punya 3 jilid Pak. Saya tidak mendalami, saya baca aja tapi tidak saya dalami, karena kalau saya dalami nanti saya jadi dukun mimpi. Nah, mimpi menurut Rasulullah ada 2 macam. Ada mimpi yang benar, ru'yatul haq namanya. Mimpi yang benar, ada mimpi yang bersumber dari syaitan. Nah, mimpi yang benar yang mana? Mimpi yang benar yang mana? Mimpi yang sumbernya dari Allah. Sedangkan mimpi yang tidak benar yang datang dari syaitan itu bisa diidentifikasi, bisa dilihat. Kalau mimpi itu benar, ada kriterianya, ada ukurannya. 1, mimpi itu terjadi setelah tengah malam. Jadi bukan siang hari bolong, nyender gitu ngimpi, ditafsirin, wah enggak. Jadi setelah tengah malam gitu mimpi. Nah, yang kedua, orang yang bermimpi ketika itu sebelum tidur di dalam keadaan suci. Saya masih wudhu, habis sholat isya masih wudhu, belum batal, dia tidur, baca doa, zikir macam-macam, terus dia tidur mimpi. Itu. Yang ketiga, mimpi yang datang dari Allah itu impresif. Impresif itu sangat berkesan. Dia nggak lupa, gitu. sangat berkesan di hati kita. Nah, kalau itu terjadi
Dan yang keempat, bukan pengulangan, bukan repetisi dari apa yang pernah kita alami. Kalau itu terjadi, maka itu mimpi yang benar. Nah, ada hadis kata Rasulullah SAW, mimpi yang benar itu 1/25 kenabian. Jadi kalau Bapak bermimpi dengan yang benar, itu mimpinya 1/25 kenabian. Gitu. Nah, kalau Bapak kemudian mendapatkan mimpi seperti itu, Bapak ceritain kepada orang atau kepada ini, tidak dilarang, cuma kalau bisa disimpan aja, gitu. Nggak usah diceritain. Gitu, ya. Terus ada mimpi yang tidak benar, mimpi yang bersumber dari syaitan. Nah, mimpi yang bersumber dari syaitan itu bisa ditandain, satu, dia bersifat repetisi, pengulangan. Apa yang pernah kita lakukan selama ini, atau yang pernah kita bayangkan selama ini muncul. Nah itu. Yang kedua, mimpi yang bersumber dari syaitan itu selalu menimbulkan efek negatif gitu. Ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman kepada kita karena mimpi itu gitu. Nah, mimpi yang berasal dari syaitan itu kalau misalnya ada nightmare, ada kan? Cicing wae ya. Diam aja nih. Ada kan mimpi nightmare itu kan? Kalau mimpi seperti itu, kita malam-malam mimpi seperti itu, takut gitu, Rasulullah ngajarin, bangun segera kemudian baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita menoleh ke kiri, meludah. Cuma jangan ludah beneran, bisa marah orang sebelah. Lu malam-malam ngeludahin gue lu, katanya gitu. Bisa ngamuk dia, ya gitu aja, tiup aja ke kiri gitu loh. Nah, kenapa? Karena menghalau syaitan. Gitu. Apa iya orang bisa dikuasai syaitan? Bisa. Terutama bagi mereka yang ketika tidur, sebelum tidur nggak baca zikir dulu. Jadi bleksek, apa bleksek? Nempel lah, blek, kleker, yang begitu tuh. Nggak baca bismillah dulu. Kita kadang-kadang suka malu. Anak TK tuh dari kecil udah diajarin bismika Allahumma wa bismika amut, kan gitu kan? Tuh, kita mau tidur aja lupa baca bismillah. Yang begitu tuh, kalau nggak baca bismillah, nggak baca zikir, begitu tidur mimpinya menakutkan. Jadi gitu Pak. Ya. Nah, kalau mau nggak mimpi yang menakutkan tadi, ya minggu lalu atau kapan tuh saya pernah sampai ke sini kepada Nabi pernah pesan sama Siti Aisyah. Ya, kata Rasulullah, jangan tidur sebelum kau khatamkan Quran. 2, jangan tidur sebelum kau dapat syafaat aku dan Nabi sebelum aku. 3, jangan tidur, kata Rasulullah, sebelum kau dapat ridho orang tuamu. 4, jangan tidur sebelum bikin umroh. Nangis Siti Aisyah. Kapan tidurnya ya Rasul? Khatam Quran. Ini kita bulan Ramadan ini nggak khatam-khatam. Ini sebelum tidur suruh khatam Quran. Waduh, nangis Siti Aisyah. Nabi bilang begini, jangan tidur sebelum baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu enteng, betul nggak? Gecel, kecil. Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, kata Rasul itu sama dengan baca Quran satu Quran seluruh. Yang kedua, jangan tidur sebelum baca sholawat. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Yang ketiga, jangan tidur sebelum baca doa buat orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat, jangan tidur sebelum baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidur baca yang 4 ini, tidurnya ibadah. Tuh. Kalau mimpi yang benar. Tuh. Bangun tidur, maghfuran lahu, dalam ampunan Allah. Begitu bangun, diampunin Allah. Dan kalau tidur kayak begitu, minta bangun jam berapa aja dibangunin sama Allah. Karena ada hadisnya, kata Rasulullah, siapa orang sebelum tidur membaca salah satu surat dalam Quran, arsalallah ilahir malak. Allah mengutus seorang malaikat nungguin Pak, ngejagain. Itu malaikat ngejegrek aja nungguin. Ya Allah bangunin jam 3, pas jam 3 bangun. Gitu. Pas bangun, pas jam 3, saya yakin banget tuh.
Jam 3 nggak pakai alarm bangun. Bangun, pas bangun. Nah, begitu udah bangun terserah kita deh. Setan tuh godain. Kata setan masih lama, lumayan sengaja merem lagi. Tuh. Kata setan, lah mati bener juga nih. Tuh. Ya, gitu Pak ya. Bismillah, insya Allah. Baik.